Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Farhan dengan NIM 182230004 dari kelas 02 Sistem Multimedia. Pada video kali ini, selamat datang aku ucapkan. Di sini aku bakal eh, bahas dikit-dikit soal pembahasan yang cukup menarik, di mana exploring the fundamentals dari sampling dan rekonstruksi sinyal. Sekaligus kita juga bakal melihat bagaimana implementasinya di ADC, yaitu analog to digital converter, kemudian sebaliknya digital to analog converter, dan mungkin beberapa trivia yang sering ditemui di kehidupan sehari-hari. Mungkin pertama-tama mohon maaf dulu sebelumnya kalau misalnya tampilannya seperti ini, displaynya seperti ini, karena kebetulan ini saya pakai Canva-nya nggak premium, jadi nggak bisa di-download, harus bayar. Jadi saya pikir akan lebih cocok untuk seperti ini aja gitu displaynya. Oke, mungkin lanjut. Duh, aku nggak mau. Ya udah gini aja. Oke, jadi mungkin pertama-tama teman-teman pernah terbesit nggak ya kira-kira? Kenapa sih misalnya suatu video itu patah-patah? Habis itu misalnya suatu apa ya? Apa yang terjadi kalau misalnya di suatu kamera, misalnya teman-teman pernah lihat balapan di sirkuit, balapan eh, motor, ataupun mungkin pernah nonton pertunjukan musikal yang isinya banyak penari gitu. Di sana kan pasti pas misalnya kalian ngerekam, itu kalian ngerekamnya pengennya nggak patah-patah gitu kan ya, istilahnya nggak nge-lag gitu. Nah, tapi sebenarnya di dalam situ tuh kita tuh erat hubungannya sama sampling sama rekonstruksi dari sinyal analog menuju sinyal digital, begitu juga sebaliknya. Karena kenapa? Di dalam proses merekam tersebut terjadi yang namanya proses penyimpanan dari yang mana itu merupakan gelombang analog menjadi gelombang digital. Nah, itu tuh apalagi kalau spesifiknya kalau misalnya teman-teman punya kamera, biasanya kan ada pengaturan FPS-nya frame per second. Nah, itu tuh frame per second itu memang hubungannya erat sama yang namanya proses tadi, sampling dan juga rekonstruksi dari sinyal tersebut gitu. Selain itu, kalau misalnya teman-teman lebih jeli lagi, di sini kan ada dua mbak-mbak lagi ngobrol, terus ada gambar yang satu kelihatannya HD, yang satu kelihatannya buram. Tapi sebenarnya ini tuh merupakan salah satu contoh fenomena yang terjadi di kehidupan sehari-hari ketika sampling dan rekonstruksinya ini tuh terjadi suatu fenomena anomali. Padahal sebenarnya kalau diperhatiin itu tuh dua gambar yang sama. Bukan salah satunya misalnya diedit pakai AI ataupun semacamnya gitu. Mungkin untuk secara spesifiknya nanti akan dijelaskan pada topik aliasing untuk gambar si karakter GTA 5 ini. Mungkin teman-teman yang main GTA 5 bakal relate. Nah, seperti yang udah aku sebutin sebelumnya, fenomena yang aku jelasin di slide sebelumnya, pas di satu slide sebelumnya itu disebabkan oleh yang namanya aliasing. Habis itu, selain itu juga yang namanya tadi FPS, yang frame per second itu erat banget kaitannya dengan fenomena sampling dan rekonstruksi. Nah, di sini kita bisa lihat ada yang aku udah kasih petunjuk yaitu sinyal, terus ada ini sebenarnya tidak menggambarkan waveform, maksudnya sinyal analog, tapi secara tidak langsung sinyal analog itu bentuknya seperti gelombang yang dipancarkan dari suatu pemancar, terus nanti diubah atau dikonvert menjadi sinyal digital yang mana nanti bentuknya discrete, yaitu 1010 ataupun bilangan biner gitu. Nah, untuk membuka pembahasan sambil rekonstruksi, mari kita lihat slide selanjutnya, di mana di slide ini tuh terlihat ada yang namanya sampling dan juga rekonstruksi. Nah, mungkin aku zoom aja. Sampling itu yang digambar di atas ini. Maksudnya apa? Jadi waktu sampling itu, kita itu ibaratnya membagi si gelombang
analog atau si gelombang fisik ini menjadi beberapa bagian dengan apa ya? Dengan jeda waktu tertentu gitu loh. Jadi dari sini gelombang waveform yang datang itu akan dibagi-bagi menjadi partisi-partisi yang memanfaatkan amplitudo-amplitudo atau kalau di sini frekuensi. Jadi dengan frekuensi tertentu nanti akan dibagi gelombangnya. Kemudian dari partisi gelombang yang sudah dikritisasi atau sudah terpartisi itu nanti akan di storage atau diubah menjadi sinyal-sinyal digital dalam bentuk bilangan biner gitu. Kenapa kita perlu adanya sampling ini? Sampling ini tuh perlu banget karena kenapa? Karena di sampling ini tujuannya itu mengubah sinyal analog menjadi bentuk digital. Kenapa perlu adanya pengubahan dari sinyal analog menjadi bentuk digital? Karena seperti yang diketahui oleh teman-teman nih, kalau misalnya ternyata yang namanya komputer itu dia hanya bisa memproses masukan berupa bilangan biner ataupun eh, baik itu berdiri sendiri ataupun itu menjadi suatu sekumpulan yang utuh gitu. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita sedang mengedit video, mengedit audio ataupun mengedit audio dan video secara bersamaan, itu komputer akan memprosesnya dalam bentuk bilangan biner, yaitu dalam wujud bilangan diskrit 1, 0, 1, 0 dan selanjutnya sampai paket diskritnya habis gitu. Kemudian selain itu penyimpanan dan transmisi data akan terjadi secara efisien. Benar, karena kenapa? Dengan disimpannya dengan disimpannya suatu bentuk gambar yang kompleks menjadi hanya bentuk biner itu tentu saja akan menghemat biaya ataupun menghemat penyimpanan data di dalam komputernya itu sendiri. Selain itu, seperti yang udah disebutin di poin pertama tadi, bahwa nanti tujuannya itu adalah untuk pengolahan dalam ranti lunak lain. Semisal contohnya, misalnya eh, Filmora, habis itu ada mungkin aplikasi editor video lainnya seperti Adobe Premiere Pro dan lain-lain gitu. Kemudian untuk DAC atau DAC ini tuh digital to analog converter ini tuh sebenarnya memanfaatkan banget yang namanya proses rekonstruksi. Seperti namanya rekonstruksi membangun kembali. Apa yang dibangun kembali? Yang dibangun kembali adalah sinyal analog. Jadi ini adalah proses membangun kembali dari sinyal digital menjadi sinyal analog seperti pada awal gelombang tersebut diterima gitu. Jadi sehingga nantinya mata manusia itu bisa menangkap eh, bentuk apa ya, semacam gelombang warna, gelombang grafis dan juga lain-lain karena ada proses DAC ini. Di proses DAC ini sendiri, ini awalnya sinyal digital ini digambarkan seperti layaknya diagram batang seperti ini, di mana biasanya yang menonjol ke atas itu merepresentasikan angka 1 dan yang semacam lembah ini itu merepresentasikan angka 0 gitu. Nah, tujuan dari rekonstruksi ini yang pertama, tentu saja yang utama yaitu untuk mengembalikan bentuk gelombangnya lagi menjadi seperti semula, yaitu dalam bentuk analog. Kedua, itu menjaga kualitas sinyal. Karena kenapa? Karena ketika suatu gelombang itu tetap pada posisi gelombang digital 1010 ini akan rentan sekali untuk yang namanya terdeformasi. Terdeformasi ini bisa dalam berbagai bentuk, misalnya mungkin dari adanya gangguan dari eksternal ataupun semacam mungkin gangguan-gangguan lainnya gitu. Kemudian ada yang tujuan terakhir yaitu menghilangkan efek dikritisasi dari sampling melalui teknik interpolasi atau yang namanya eh, filter low pass. Nah, maksudnya apa sih efek dikritisasi
Efek dikritisasi itu jadi dia ngehilangin yang namanya bilangan binernya dari 1 0 1 0 1 0 dan sekumpulannya itu yang membentuk suatu fungsi tertentu misalnya. Itu akan diubah lagi menjadi bentuk gelombang waveform seperti ini yang bisa ditangkap oleh mata kita atau visual kita gitu. Nah, apa sih filter low pass itu? Filter low pass itu sendiri nanti akan dijelaskan pada bagian selanjutnya, tapi mungkin singkat saja dalam praktiknya, interpolasi ini terlebih dalam rekonstruksi biasanya menggunakan filter low pass atau anti-aliasing filter yang nanti akan dijelaskan juga dalam poin selanjutnya, yang ini akan membuat adanya komponen frekuensi tinggi atau misalnya frekuensi yang terlampau cukup anomali itu akan terbuang sendiri dari eh, proses rekonstruksinya. Jadi tidak akan ada lonjakan yang terlalu berbeda gitu. Nah, dengan adanya filter ini, noise atau gangguan-gangguan kecil dalam waveform itu nantinya bakal dihilangkan supaya tidak mengganggu proses proses selanjutnya gitu. Apabila nanti pada proses selanjutnya akan dilakukan dari sampling kembali. Nah, kenapa interpolasi ini penting? Yang pertama, itu menghaluskan transisi antar partikel. Nah, tanpa adanya interpolasi, sinyal digital itu akan kemungkinan besar bentuknya akan terpotong-potong atau blocky. Nah, maksudnya blocky itu seperti apa? Ya, seperti ketika sampling ini. Jadi, ketika proses sinyal analognya diubah menjadi blok-blok atau balok-balok sinyal seperti ini gitu. Ini bentuknya kan sebenarnya seperti balok, seperti apa ya? Seperti bentuk integral karena memang nanti di kedepannya itu nanti akan ada semacam teorema yang bentuknya juga itu integral gitu, bentuknya semacam fungsi sum gitu. Nah, kemudian menghaluskan transisi antar sampel ini kembali lagi itu akan menghasilkan yang namanya suara atau gambar dengan kualitas yang lebih baik gitu. Terus yang kedua ada mencegah yang namanya artefak digital. Seperti layaknya efek tangga atau staircase effect dalam audio atau video, dalam audio ataupun video, yang mana itu dapat menyebabkan output terdengar kasar ataupun gambar itu terlihat patah-patah. Seperti yang udah aku bilang tadi, kayak glitch. Habis itu misalnya gambar yang transisinya jelek atau patah-patah, itu meski terkadang disebabkan oleh adanya proses rekonstruksi yang tidak sempurna gitu. Mungkin yang terakhir itu kenapa interpolasi ini bisa urgent atau penting karena untuk meningkatkan akurasi rekonstruksi itu sendiri dengan menambahkan titik-titik data yang diperkirakan itu nantinya proses rekonstruksi akan berjalan dengan baik sehingga gelombang-gelombang analog yang dihasilkan juga nantinya tidak akan terjadi yang namanya lonjakan atau amplitudo yang terlalu tinggi atau anomali gitu. Sehingga sinyal kembalinya itu akan terkesan lebih dekat ataupun bahkan mirip dengan aslinya gitu. Nah, mungkin tadi karena udah menjelaskan tentang proses interpolasi tadi, interpolasi low pass, filter low pass, mungkin aku akan jelasin tentang proses aliasing yang biasanya terjadi ketika kita sampling sinyal. Mungkin kalau ini bisa dilihat, nah, mungkin kalau teman-teman lihat lebih jelas sebentar. Ini properti Canva, mohon maaf. Ini juga premium. Nah, ini kita lihat mobilnya bergerak maju, tapi bannya kenapa dia bergerak mundur? Itu ada alasannya. Karena kenapa? Karena di sini terjadi yang namanya proses aliasing, yaitu distorsi yang menyebabkan sinyal hasil sampling itu tampak seperti memiliki frekuensi yang lebih rendah dari aslinya. Nah, mungkin kalau misalnya teman-teman nanya, kenapa, apa sih efeknya punya frekuensi yang lebih rendah dari aslinya? Ya, itu contohnya kayak tadi orang jelas-jelas mobilnya maju kok itu kelihatan di cakramnya malah kelihatannya mundur gitu. Itu kok kenapa bisa kayak gitu? Ya, itu adalah efek dari distorsi yang disebabkan oleh aliasing pada saat sampling sinyal itu. Nah, kenapa?
proses aliasing ini bisa terjadi karena kan ketika kita sampling itu kita kan mengubah si analog waveformnya itu menjadi eh, blok-blok data yang nantinya akan dekritisasi menjadi bentuk bilangan biner, ya kan? Nah, ketika sampling diambil dengan eh, bukan frekuensi, tapi maksudnya dengan jumlah yang cukup sering atau cukup terlampau banyak dari yang pada seharusnya, itu nanti akan terjadi yang namanya aliasing. Aliasing ini akan menyebabkan terjadinya frekuensi tinggi yang muncul itu dapat diubah menjadi suatu bentuk biner atau diskrit yang dinotasikan sebagai frekuensi rendah. Pada akhirnya ini akan menyebabkan penyimpangan data serius. Nah, contoh aliasing lagi itu adalah salah satunya ini, si karakter GTA 5 ini. Karakter GTA 5 ini yang satu itu terjadi proses aliasing, yang mana ya jelas yang ini yang gambarnya mohon maaf agak burik karena memang seharusnya karakternya itu ketika dibikin, ketika dirender, itu harusnya menghasilkan wajah yang tidak burik ini, yang di uh, bubble bubble conversation wanita yang tidak berkerudung itu. Nah, seperti itu, bukan malah um, gambarnya jadi burik gitu. Nah, ini sendiri bisa dijelaskan dengan fenomena matematika yaitu teorema Nisquist-Shannon. Nah, di teorema ini sendiri sebenarnya ini menyatakan bahwa supaya sinyal analog dapat direkonstruksi dengan sempurna setelah proses sampling, maka frekuensi sampling seharus setidaknya dua kali lipat dari frekuensi tertinggi sinyal asli atau Fmax. Nah, sebenarnya teorema Nice-Questionnaire ini hanya berbunyi seperti ini. Namun, karena adanya transformasi Fourier, dan ketika kita masukkan suatu variabel bernama f, yang mana f ini itu sendiri mengkonotasikan atau eh, ya, mengkonotasikan bahwa f itu merupakan frekuensi sampling tertentu, maka didapatkanlah hasilnya ini, bahwa eh, suatu fungsi terbentuk dengan persamaan seperti ini, yang mengimplikasikan bahwa jika frekuensi sampling lebih besar atau sama dengan dua kali frekuensi tertinggi sinyal asli, maka tidak akan terjadi yang namanya aliasing gitu. Nah, kenapa aliasing ini terjadi sih gitu? Aliasing ini terjadi sebenarnya juga karena adanya overlapping spektrum pada domain frekuensi yang menyebabkan pada nantinya balik lagi komponen frekuensi tinggi muncul sebagai frekuensi yang lebih rendah gitu. Nah, selain itu, mungkin selanjutnya aku bakal bahas ke bagian yang terakhir, yaitu ADC versus DAC. Nah, gambar ilustrasinya seperti ini. Jadi di ADC itu analog to digital converter. Ini tuh proses yang pertama kali terjadi. Di sini terjadi yang namanya sampling atau anti aliasing filter gitu, di mana di sini analog filter, kemudian nanti masuk ke proses ADC-nya. Di sini akan memproses analog input menjadi sebuah digitalized input, yang mana itu merupakan bilangan biner. Di sini terjadi yang namanya proses sampling, kuantisasi, dan juga encoding gitu. Habis itu untuk di digital to analog converter itu akan terjadi yang namanya read, interpolasi, sama redesign gitu. Nah, eh, mungkin untuk penjelasan mengenai bahan atau barang-barang yang biasa menggunakan perangkat yang menggunakan sistem ADC dan DAC, itu yang pertama ada mikrofon. Mikrofon itu tentu saja menggunakan prinsip ADC, di mana ini mengubah suara analog menjadi data digital untuk
biasanya direkam ataupun mungkin nanti dikirimkan dalam tujuan tertentu. Selain itu, perangkat ADC juga ada kamera digital seperti yang udah aku bilang tadi. Ini mengubah gambar analog menjadi sebuah pixel-pixel digital yang mana itu spektrumnya menjadi lebih kecil gitu. Terus selain itu juga mungkin teman-teman STI juga belajar IoT di mana di situ microcontroller seperti contohnya sensor suhu dan tekanan itu biasanya nanti akan mengubah data fisik yang mana data tersebut diperoleh dari lingkungan diubah untuk menjadi sinyal digital yang nantinya diproses melalui microcontroller gitu. Selain itu untuk dia aja sendiri karena tadi udah ada mikrofon jadi harus ada speaker dong. Nah, di sini nanti mengubah data digital kembali menjadi suara yang dapat didengar gitu. Selain itu monitor dan TV. Nah, monitor dan TV ini mengubah sinyal digital tentu saja menjadi tampilan visual yang bisa dilihat oleh mata manusia gitu. Selanjutnya kira-kira mungkin teman-teman ada yang nanya, ada nggak sih pengaruh dari jumlah titik sampling terhadap rekonstruksi suatu gambar ataupun rekonstruksi sinyal digital menuju analog? Tentu saja ada. Karena kenapa? Kalau misalnya jika jumlah titik samplingnya cukup, atau maksudnya memenuhi threshold teorema Nyquist, maka sinyal dapat direkonstruksi dengan akurat tanpa kehilangan informasi. Gitu. Kalau misalnya jumlah titik sampling yang terlalu sedikit, maka informasi dari sinyal asli dapat hilang terjadi distorsi ataupun aliasing. Nah, yang terakhir, kalau misalnya jumlahnya titik sampling terlalu tinggi, oversampling, sinyalnya sebenarnya dapat direkonstruksi sama baiknya, tapi tentu saja akan meningkatkan ukuran data dan juga kompleksitas pemrosesan. Seperti itu. Kira-kira mungkin seperti itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.